jawabannya adalah tebarkan peristiwa ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita nggak mediatoran, kita lebih kepada tanya jawab aja ya. Tanya jawab seputar dunia usaha atau dunia kerejekian. Kenapa? Karena ya manusia butuh rezeki ya. Jadi manusia butuh rezeki, jadi saya akan kupas tentang seputar usaha, seputar keuangan, seputar kehidupan untuk mencari uang ya. Jadi mediatorannya kayaknya sekarang agak jarang karena banyak pekerjaan masing-masing ya. Kalau saya sibuknya sehari-hari ngurus ayam, sama Jul kadang ikut bantu kalau Jul nggak ada kerjaan lain. Kalau Mang Ponjam sibuk di usaha barunya, di usaha warkop ya. Nah, yang mau mampir ke warkopnya ada tuh di mana, Ciawi Gebang. Kalau mau ke Padepokan kelewat biasanya. Nah, jadi udah punya kesibukan masing-masing usaha ya, alhamdulillah. Cuman mediatorannya jadi terganggu ya. Tapi mungkin bisa tetap ada berjalan. Nanti saya akan cari ide cara baru ya. Jadi nggak bisa kita mediatoran terus-terusan karena tadi manusia butuh kehidupan, manusia punya tanggung jawab keluarga untuk menghidupi keluarganya. Jadi nggak mungkin mediatoran terus-terusan selamanya di sini, nggak mungkin. Karena mereka juga punya keinginan untuk meraih masa depan. Kita doakan ya. Kita doakan biar usahanya pada maju, sukses. Nah, kalau acara kita nanti bisa cari ide-ide baru ya. Bisa podcast, bisa bahasan apapun, atau bisa kunjungan-kunjungan. Kalau ada yang harus dikunjungi, nanti saya bisa berkunjung untuk menguak atau apa ya. Nanti WA aja. Nah, sekarang yang mau dikuak karena kita ngobrolin tentang kerejekian. Rezeki itu banyak sekali mitos yang bertebaran di masyarakat kita. Sehingga masyarakat kita malah tambah banyak kesulitannya. Kenapa tambah banyak kesulitan? Karena salah dalam memaknai berita-berita yang tersebar. Banyak nggak? Banyak sekali loh, banyak sekali kesalahan. Bisa dibilang salah, bisa dibilang kurang tepat gitu. Bisa dibilang salah, bisa dibilang kurang tepat. Contohnya yang kita bahas. Yang pertama aja dulu ya, yang pertama yang kita bahas. Biasanya orang bertanya, usaha apa sih yang cocok buat saya? Bener nggak? Banyak nggak hal begitu? Nah, biasanya nanya ke orang pinter atau ke paranormal. Biasanya yang ditanyakan tuh itu. Usaha apa yang cocok buat saya? Betul nggak? Nah, di sini pola pikir yang kurang tepat bagi saya. Bagi saya di situ pola pikir yang kurang tepat. Kenapa saya bilang kurang tepat? Kurang tepat. Jadi jangan bertanya seperti tadi. Usaha apa ya yang cocok buat saya? Harusnya tanyakan pada diri sendiri. Bukan bertanya kepada paranormal, bukan bertanya kepada saya. Tanyakan kepada diri sendiri. Nah, itu kesalahannya. Bertanya ke paranormal, udah nanya, oh kamu dagang mie ayam. Pas dijalanin
mie ayamnya bangkrut lagi, nggak jalan lagi. Oh kamu dagang bakso, bangkrut lagi. Oh kamu dagang es, bangkrut lagi. Oh kamu dagang es kelapa, bangkrut lagi. Padahal udah nanya ke paranormal, tapi kok masih bangkrut. Kenapa coba? Salah. Pertanyaanmu yang salah, bukan bertanya begitu harusnya. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita. Salah dalam berpikir, salah dalam arah pikiran. Yang seharusnya pertanyaan itu nggak ada dalam kehidupan. Harusnya bertanya kepada diri sendiri. Lah di sini rahasianya akan saya buka ya. Tentang apa? Yang nomor satu dulu ya. Yang nomor satu adalah orang banyak bertanya kepada paranormal, usaha apa yang cocok buat saya? Nah ini satu ya, pertanyaan satu adalah bertanya, usaha apa sih yang cocok buat saya? Sekarang saya bongkar. Dimulai dari saya dulu ya. Nggak usah jauh-jauh, contoh dari diri saya yang saya alami. Dan nanti akan Anda alami juga. Kalian juga mengalami. Saya sudah usaha ini itu, tapi gagal. Mungkin nggak cocok. Nah, jadi saya jelaskan. Usaha manusia itu tidak ada batasan. Usaha manusia itu nggak ada batasan. Usaha apapun boleh. Usaha apapun bisa. Usaha apapun boleh. Usaha apapun bisa. Ini kita ngebongkar nomor satu aja bisa panjang lebar. Usaha apapun bisa, boleh. Yang penting Anda paham ilmunya dengan baik. Betul-betul menguasai ilmunya dengan baik. Contoh dulu, saya di ayam dulu rugi banyak. Begitu ada musim pancaroba, itu ayam saya mati semua. Rugilah saya. Nah, kemarin saya juga rugi. Kenapa? Pas musim hujan, telur nggak pada menetas. Karena habis nelor itu ayam pada keliaran kena air, akhirnya basah telur. Gagal lagi saya. Jadi yang salah itu apa? Ayamnya atau apa? Kekurangan pemahaman kita. Kurang pemahaman. Bukan salah ayam. Bukan salah usaha kita di ayam. Tapi seberapa dalam kita memahami sistem dalam usaha tersebut. Kang, saya dagang masakan. Masakan dengan dagang ayam seperti saya sama. Masakan ada bumbu. Takaran bumbu itu nggak sama. Takaran garam, takaran penyedap rasa itu nggak sama. Seperti tadi, saya usaha di ayam. Di musim hujan, ayam keliaran, naik lagi ke kandang telur. Ya telurnya keinjak-injak basah. Di situ pengaruh besar, akhirnya nggak netas. Udah gitu bulunya keciprat-ciprat, ya basah lagi itu telur. Ya nggak netas. Nah begitupun masakan. Masakanmu dengan masakan warung sainganmu itu nggak bakal sama. Warung sainganmu rame, karena beda cara naruh garamnya berapa. Penyedap rasanya segimana. Sama aja sayur asem. Oke, sayur asemnya sama. Apa garamnya bisa sama? Tidak. Naruh penyedap rasanya, mecinnya? Tidak. Nggak mungkin sama. Misal ada yang pakai gula, sama nggak taruh ke gulanya? Ada yang pakai asem, disebutnya sayur asem ya pakai asem. Kamu 2 butir, kamu 3 butir. Dia 2 butir setengah. Sama nggak? Itu kerasa pengaruh. Jadi intinya usaha itu butuh penelitian mendalam. Sekarang saya mulai merasakan keuntungan usaha di ayam setelah rugi terus-terusan. Kenapa? Oh ternyata dulu saya belum paham ilmu cara beternak ayam Bangkok gimana. Ternyata beternak ayam Bangkok itu sulit. Ilmunya harus mumpuni. Kita harus bagaikan dokter hewan. Kita harus paham tentang unggas. Dan akhirnya sekarang saya minim kerugian. Kerugian saya tertekan, lebih minim, sedikit sekali kerugian. Karena saya sudah mulai paham cara merawat ayam. Dulu nggak paham merawat ayam. Sekarang sudah paham merawat ayam. Ayam menetas dengan baik. Ayam beranak dengan baik. Ayam jago, sehat-sehat, kuat-kuat, nggak mudah kena penyakit dan lain-lain. Nah begitupun dengan usaha Anda. Saya ibaratkan ke usaha saya ya. Karena saya usaha ayam, ternyata di ayam pun banyak sistem. Merawat ayam pun nggak sembarangan, banyak ilmunya. Dan akhirnya setelah saya paham ternyata rumit sekali. Diibaratkan ke usaha ayam saya, berarti usaha sampean pun sebetulnya rumit sekali. Jadi sampean jangan pernah bilang, saya nggak cocok, salah. Seandainya dulu, waktu ayam saya mati, terus saya berhenti untuk beternak, maka saya nggak akan tahu jawaban saat ini. Bener nggak? Ya. Kenapa saya sekarang bisa minim kerugian? Karena saya tidak berhenti. Karena saya nggak berhenti. Tapi kalau saya berhenti, saya tidak akan tahu saat ini
yang sudah terkenal ayam-ayam dari saya bagus-bagus. Kalau saya berhenti, bisa nggak sampai ke titik ini? Nggak bisa. Di dunia apapun ya, di dunia apapun. Kenapa saya sekarang ayam-ayam dari saya bagus-bagus? Kenapa bisa terkenal? Karena saya tidak berhenti saat saya gagal. Tapi memperdalam vaksin, ada berapa jenis vaksin, usia berapa mulai divaksin, lalu usia berapa lagi akan divaksin, obat-obatan apa saja, ada antibiotik, penyakitnya ada apa saja. Oh banyak sekali yang harus dipahami. Gejala ayam gak enak badan gimana, oh banyak sekali. Setelah sekarang banyak pemahaman, akhirnya kerugian minim. Saya mulai merasakan kerugian yang dulu mulai pelan-pelan masuk. Nah itu usaha saya di ayam Bangkok. Nah usaha Anda di apa? Di bidang apa? Itu sama saja. Pahami dengan baik, cari tahu dengan dalam. Betul-betul geluti, betul-betul cintai bidang itu. Terus masuk, terus cari, terus lebarkan, cari. Nanti ketemu deh masalahnya. Saat ketemu masalahnya, disitulah Anda tinggal metik untung. Jadi semua pengusaha yang sukses, semua orang kaya yang sukses, itu dia betul-betul sudah matang. Ada yang belum matang, tapi dia belajar sambil jalan. Dia sambil berjalan, dia belajar, dia cari celah. Begitu. Jadi ketika kita gagal di satu bidang itu, kalau memang sudah nggak kuat, bolehlah pindah ke bidang lain. Tapi saran saya perdalam dengan baik bidang itu. Bidang itu diperdalam dengan baik sistemnya, pengelolaannya, pemasarannya. Harus betul-betul paham. Seperti saya, ayam Bangkok dulu nggak bisa ngejual karena saya tidak paham pola marketingnya. Sekarang, oh ayam Bangkok itu fungsinya apa? Marketingnya harus gimana? Marketingnya harus kemana? Sekarang saya sudah paham. Jadi ngejual ayam lebih mudah sekarang daripada dulu. Jadi Anda pun usaha apapun itu harus paham dulu. Nah sekarang kita bicara, tadi saya bilang Mang Jam sekarang punya warkop ya. Dulu Mang Jam itu adalah pengrajin. Membuat begini nih, ya kan? Membuat lemari, bupet, pengrajin. Dan mediatoran di sini juga ya. Tapi karena merasa kurang rezekinya, nah maka dia berpindah mencari usaha baru. Nah yang sekarang warkop ini. Nah itu namanya usaha baru ya. Di sini ada tantangan nggak? Ada tantangan. Karena itu dunia baru. Nah tapi tadi meskipun dunia baru, kalau kita betul-betul memahami lebih dalam, itu sampean bisa sukses. Harus betul memahami dunia baru tersebut. Kalau misal kita sudah muak nih, atau sudah capek di bidang lama ya, kita sudah lelah di bidang lama, kita sudah putus asa, mungkin ilmunya nggak dapat di situ, poinnya nggak dapat, sehingga mencari dunia baru. Boleh nggak? Ya boleh saja itu. Tapi harus diingat, harus betul-betul dalam. Dunia warung itu nanti dipahami dengan baik, dengan dalam, maka bisa sukses dan berhasil. Begitu ya. Nah, jadi memang boleh-boleh saja jika Anda sudah mentok, sudah buntu, boleh Anda buka dunia baru kalau memang dunia baru itu dipahami dengan baik. Kalau dunia baru ini nggak paham dengan baik, ya percuma buang duit. Nanti modal habis lagi, kebuang lagi. Jadi bukan masalah saya cocoknya di apa ya. Di apa saja cocok, yang penting benar nggak pemahamannya. Nah ini yang jadi masalah, masyarakat kita tuh sering bertanya kepada saya, Kang saya cocoknya usaha apa ya, udah ini gagal, udah itu gagal. Biasanya kalau yang gagal itu setengah-setengah, nggak masuk benar-benar dalam. Kalau kita sudah masuk betul-betul dan luas betul-betul wawasan, masih jatuh juga, maka saya pun sarankan ganti dunia baru. Kenapa? Karena berarti di bidang itu sulit ditemukan celahnya. Karena yang namanya usaha itu persaingan ketat. Kadang-kadang celahnya itu sudah diambil orang. Kalau celah itu sudah diambil orang, sudah dipasarkan orang, kita akan kesulitan. Itu bisa jadi. Maka solusinya kita ganti bidang supaya kita menghindari persaingan ini. Oh saya usaha ini bangkrut terus. Bisa saja usaha sampean itu sudah kekunci orang. Orang punya usaha serupa. Orang punya usaha serupa, wilayahnya sudah kekunci, pemasarannya sudah terkunci, ya matilah usaha yang kita. Karena kita kalah langkah. Bukan salah usahanya, kitanya yang terkunci karena salah langkah. Dia sudah menemukan ide, kita baru mikir. Telatlah. Makanya saya bilang boleh beralih kepada yang lain. Siapa tahu belum ada pesaing yang kuat. Jadi jangan dikit-dikit menyalahkan nasib lah, apalah, jangan. Jadi gini, hidup manusia itu ada aura ya. Aura itu bawaan manusia. Dan aura manusia itu berubah-ubah.
Dan saat berubah-ubah itu bawaannya salah langkah terus. Kenapa salah langkah terus? Karena pikirannya kacau. Kalau aura rusak, pikiran kacau. Maka nyari usaha pun banyak gagal. Bukan usahanya yang salah, tapi aura kitanya yang sedang jelek. Nah itu yang benar ya. Jadi yang benar tuh cocoknya usaha saya apa ya? Semua usaha cocok. Yang penting satu, wawasan dan ilmunya paham. Dua, auranya positif, bagus. Nah yang harus dijaga adalah aura. Makanya kalau ada tamu datang ke sini, ke saya seringnya memaksimalkan aura mereka. Bukan kamu harus dagang mie ayam, kamu harus dagang ayam, kamu harus dagang sayuran. Enggak, bukan itu yang saya tanam. Yang saya perbaiki, auranya perbaiki. Supaya pemikiran, ide itu keluar. Suka belajarnya itu makin rajin. Nah itulah pentingnya perbaikan aura. Makanya beda kalau saya bukan nyari kamu harus dagang mie ayam. Oh bukan begitu kalau saya. Kalau saya langsung perbaiki auranya saja. Karena yang menghambat pikiran, perasaan itu auranya nggak enak, nggak stabil. Jadi setiap tempat itu berbeda ilmu. Setiap lokasi berbeda ilmu. Setiap tempat berbeda ilmu, nggak sama. Nah itu baru bahas hal satu ya. Nah jadi bukan masalah cocoknya usaha apa sih, bukan masalah itu. Tetapi seberapa jauh, seberapa luas wawasan kita tentang usaha tersebut. Paham ya? Paham. Nah, ada lagi yang kedua. Ini sering dibicarakan. Jangan duduk di pintu, nanti rezeki susah masuk. Ini adalah bahasa, bahasa yang harus dikaji ulang. Terus benar nggak duduk di pintu menghalangi rezeki? Nggak benar. Itu mitos, itu salah. Itu bahasa orang tua kepada anaknya. Melatih anaknya supaya tertib. Jangan duduk di pintu. Karena ribet ngelihatnya. Orang keluar masuk dihalangin kan ribet. Dialihkan ke rezeki. Itu namanya kearifan lokal ya. Trik-trik mendidik ya. Trik mendidik. Jadi duduk di pintu tuh nggak ada hubungannya dengan rezeki. Kalau ada tamu mau ngasih rezeki, lalu Anda duduk di pintu, terus-terusan ya tamunya nggak bisa masuk kan? Ya salah itu. Nah itu baru menghalangi rezeki. Jadi tidak semua cerita itu benar. Berita itu benar, tidak semuanya. Bisa banyak berita-berita salah. Ada lagi nih, jangan nyapu malam-malam, susah rezeki. Apalagi nyapunya dikeluarin, susah rezeki. Itu juga tidak tepat. Boleh nggak nyapu malam? Boleh, lakukan nyapu malam. Karena kebersihan itu nomor satu. Kalau kata saya boleh, harus. Kenapa? Supaya kuman cepat kebuang. Jangan melihara kuman. Yang ada kuman banyak, sakit, duit, keluar. Buat apa bro? Berobat. Kebalik, bukan deket rezeki. Malah hilang duit buat berobat. Gara-gara kuman gak dikeluarin, biarin besok aja. Itu pola pikir yang salah, maaf ya. Yang benar adalah, tujuannya adalah begini. Sapu-sapu di malam hari itu jauh rezeki. Besok aja, sebetulnya bukan ke sana. Nyapu di malam hari itu satu debu, orang udah mau pada tidur. Nah, nanti kena kasur, kena apa, orang udah waktunya pada tidur. Nah, itu masuk tuh. Nah, tetapi harus memilih yang mana? Ya memilih buang sampah. Jaga kebersihan. Supaya sehat, rezeki terjaga. Jadi cerita-cerita orang tua itu ada tujuan lain sebetulnya. Ada tujuan lain. Jadi nggak ada kaitan ke rezeki. Kalau rezeki itu kaitannya ke apa? Ke mindset pikiran kita dan ke batin kita. Batin itu kalau kata modernnya adalah posisi auranya harus bagus. Kondisi aura sampean harus bagus. Aura itu apa? Kalau bahasa di kitanya tuh ruhnya, ruhaninya, batinnya harus benar, jiwanya harus benar. Maka pengaruh kepada kehidupan, bukan ke hal-hal lain. Justru harus sapu-sapu, bersih. Nah itu cerita yang kurang baik. Itu banyak faktor lah. Banyak tujuan orang tua kita melarang ABCD itu. Baru 2 ya, baru 3 ya sama duduk di pintu. Jangan duduk di bantal katanya, nantinya banyak hutang katanya. Jangan duduk di meja ya, bantal. Ada cerita, jangan duduk di meja, jangan duduk di bantal. Nah, ini pun kurang tepat.
Jangan duduk di bantal, jangan duduk di meja. Nantinya banyak utang. Itu kurang tepat. Yang jelas meja itu bukan untuk Didudukin. dan bantal juga bukan untuk Didudukin. duduk. Bantal untuk kepala, meja untuk makanan hidangan. Itu tujuan bicara itu. Jadi menakut-nakuti. Orang tua kita tuh tujuannya baik, mendidik, menakut-nakuti supaya takut utang. Jadi itu nggak ada kaitan dengan rezeki. Duduk di meja lah nggak sopan, nggak enak lah orang duduk di meja. Duduk ya di kursi. Simpel. Ada lagi apa? Masih banyak loh. Coba cerita-cerita yang katanya jauh rezeki nantinya. Banyak loh di masyarakat kita. Katanya jangan duduk di Jangan bangun siang, harus bangun pagi-pagi. Rezekinya dipatok ayam. Itu juga nggak nyambung loh. Jadi Anda bangun pagi bagus, bangun siang bagus. Semuanya bagus, sesuaikan dengan kondisi kesehatan Anda. Dan kondisi kehidupan Anda seperti apa, pola hidup Anda. Kenapa bangun pagi kata orang nanti rezeki dipatok ayam? Nih dengerin ya. Orang tua itu paling risih ngelihat anaknya bangun siang. Kalau nggak percaya nanti kalian yang nonton nih, anak muda yang nonton saya, nanti kalian akan punya anak akan tua. Setelah tua nanti kalian melihat anak kalian jam 8 masih tidur, itu jengkelnya minta ampun. Nggak enak itu, nggak enak. Nanti kalian ngerasain kalau sudah punya anak. Sehingga dibuatlah cerita itu, rezeki dipatok ayam. Nah, jangankan anak, nanti kalian nih yang nonton saya nih yang masih gadis-gadis, nanti kalian punya suami kalian bangun pagi, itu nggak enak rasanya, enak, nggak enak. Suami bangun kesiangan, itu enak rasanya. Ditambah bapak kita udah bangun duluan, ibu kita udah bangun duluan, itu nggak enak rasanya, nggak enak. Makanya dibuatlah cerita itu, tujuannya untuk kebaikan. Cerita itu nggak salah sebetulnya, cuman kalian yang salah memaknai, memahami. Jadi nggak ada kaitannya, tapi tetap kalian harus bangun pagi. Jangan kata kamu kan nggak ada kaitannya, kalian jadi malas. Justru itu, orang tua membuat cerita itu supaya kalian bangun pagi. Kalau kalian bangun pagi, pikiran itu segar, rasa segar, karena hawanya juga segar. Maka di situ kalian bisa kreatif. Jiwa kreativitas kalian itu lagi maksimal di pagi hari. Makanya harus bangun pagi. Kalau sama rezeki ada kaitannya? Ya ada. Kalau ide bagus, perasaan bagus, kalian cari duit gampang. Karena kaitannya dengan apa? Aura, batin, ruh. Yang saya sebutkan tadi, jiwa. Jadi kalian bangun siang pun bisa kalau stabil jiwanya dan batinnya. Buktinya apa? Buktinya gini, apa semua orang bangun pagi? Tidak. Pertanyaan saya, kalau orang yang kerja shift malam gimana? Pagi-pagi tidur mereka. Dapat duit nggak? Hah? Dapat duit? Dapat. Nah, berarti cerita itu tidak masuk. Buktinya itu yang tidur pagi dapat duit. Kita jam 5 bangun, dia jam 5 tidur. Dapat duit nggak? Dapat. Banyak lagi duitnya, ratusan juta. Nah, jadi itu cerita tidak nyambung, tapi punya tujuan. Gitu. Karena tadi rezeki itu nggak ada kaitannya dengan cerita-cerita seperti itu. Buktinya masih banyak orang hidup di malam hari, tidur di siang hari. Dapat duit banyak mereka. Dapat duit banyak. Berarti rezeki nggak dipatok ayam kan? Nggak, karena ayam matoknya dedak sama nasi. Ayam saya aja nggak pernah matok rezeki. Matoknya apa? Beras, dedak. Nah. Jadi bukan ke sana, tujuannya adalah risih ngelihat anak bangun siang terus, itu risih, ribet. Suami bangun siang terus tuh nggak enak, risih. Tujuannya ke sana.
Oke? Iya. Yang harus dimaksimalkan apa? Auranya, batinnya, pikirannya, ruhnya, jiwanya. Itu yang dimaksimalkan, yang diperbaikinya itu. Nah, ada lagi apa? Makan. Makan harus cepat. Kalau makan lelet, kerjanya lelet. Kalau makan cepat, kerjanya bagus. Itu pret. Itu nggak sesuai. Saya membuktikan sendiri. Waktu saya kuli bangunan dulu ya. Saya memang dari dulu sampai sekarang makan itu lama. Makan itu memang lama saya, santai lama. Ada teman saya makan udah 10 piring, saya sepiring belum habis. Tahu nggak kerjanya? Nggak sesuai dengan makannya. Kerjanya duduk, santai. Ada bos baru bangun dia. Kedepuk. Bos nggak ada, tidur lagi. Yang capek siapa? Saya yang makan santai. Saya bos ada, tetap kerja. Bos nggak ada, saya tetap kerja. Itu saya ngalamin sendiri. Dan saya meneliti itu nggak jadi patokan. Orang yang makan banyak, yang jelas itu tenaganya besar. Karena bensinnya banyak. Orang makan sedikit, sudah pasti tenaganya di bawah yang makan banyak. Karena dosisnya kecil. Itu logika. Jadi nggak ada kaitan dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu kembali kepada jiwa, kepada batin. Jiwa dan batin itu apa? Semangat bekerja. Lah makan banyak, jiwanya lemah, malas. Ya malas. Nggak ada kaitannya. Kembali kepada pikiran jiwanya. Kalau semangat ya semangat aja meskipun makannya sedikit. Itu juga termasuknya nggak sesuai dengan keadaan di lapangan. Malah justru makan banyak dengan cepat itu tidak baik untuk lambung. Tidak baik untuk kesehatan lambung. Makan itu justru sedikit. Kita agamanya apa? Islam. Kalian tahu aturan tentang makan? Makan sebelum makan sebelum Lapar. berhenti sebelum Kenyang. Tandanya apa itu? Makan santai dan tidak perlu Banyak. Ada aturan. Makan sebelum berhenti sebelum Kenyang. Berarti nggak usah banyak-banyak makan. Dan nggak usah cepat-cepat. Enjoy, santai. Nikmati. Lalu berhenti. Jangan full. Kenapa berhenti jangan full? Logikanya di mana? Kalau full, logikanya itu penuh. Nanti penuh itu lambung itu punya katup ya, punya penutup katup. Namanya apa ya? Saya lupa namanya. Intinya lambung itu ada katupnya, ada penutupnya otomatis. Kalau full penuh itu katup rusak, kedorong. Kalau katup rusak kedorong itu nanti punya penyakit lambung, asam lambung naik. Nah, jadi asam lambung itu dibuat oleh siapa? Oleh kita sendiri. Satu, faktor makan. Jadi katup penutupnya rusak, jebol. Ada lagi yang lain faktor Pikiran. karena lambung itu adalah otak kedua manusia. Satu di sini, dua lambung. Kalau banyak pikiran, lambungnya rusak. Nah jadi justru makan itu harus pelan, bukan harus cepat. Udah beda lagi kan? Udah beda lagi penjelasannya. Yang itu aura kita atau jiwa kita nggak stabil, batin kita nggak stabil, itu rezeki kehidupan perjodohan itu bisa berubah, nggak enak. Jadi jangan nanya saya harus dagang apa. Oh kamu dagang batu, udah dagang batu, bangkrut juga. Oh kamu dagang kertas bangkrut juga. Bukan itu, tapi cintai bidang tersebut. Dalami sampai betul-betul luas wawasan di bidang itu, bisa berhasil. Di
bidang apapun yang kalian kerjakan, ya. Kalian mengerjakan bidang apapun silahkan, selama tidak merugikan orang. Kalau saya nggak fanatik orangnya, kalau saya orangnya bebas, tidak fanatik. Tapi meskipun saya tidak fanatik, ada aturan. Aturannya apa? Selama tidak merugikan orang, ya monggo, usahamu cari, rezekimu cari, sesuai kemampuan kodratmu hidup. Manusia hidup itu punya kodrat. Saya punya ide usaha ini, oh ya silahkan, karena kodratnya memang idenya di situ. Nggak bisa saya melarang usaha orang lain. Mau jadi apa mau jadi apa ya monggo silahkan. Karena tadi kodrat manusia harus saling melengkapi. Ada yang ahli A, B, C, D, E, F, G. Beda nggak? Kenapa tuh manusia nggak sama? Harusnya manusia nyari duit itu sama. Dagang tempe ya dagang tempe semua. Nggak boleh ada yang dagang beras. Iya. Lucu. Iya, tapi orang-orang pengennya begitu. Dan hampir semua tokoh agama pengennya begitu. Hampir semua loh tokoh agama pengennya begitu. Orang tuh satu arah. Nah, bayangkan kalau orang satu arah. Woi, kok lu dagang beras? Tempe dong dagangnya. Bang, ini ada plastik buat bungkus tempe. Kok kamu dagang plastik? Tempe dong. Mau bungkus tempe ya pakai tempe. Aneh nggak hidup? Aneh, makanya saya tidak fanatik. Kalian mau usaha apapun, tapi hukum saya hanya satu. Jangan merugikan orang kalian. Selama kalian tidak merugikan orang, ya silahkan, itu rezeki jalan kalian. Itu kodrat kalian ada di situ. Merugikan orang apa? Korupsi, ngambil duit orang. Korupsi itu ngambil duit orang, ngambil hak orang itu korupsi. Selama kalian menjual jasa, entah jasanya apa itu. Intinya kalian dapat duit, lalu kalian memberi, ya itu silahkan. Itu monggo. Intinya kalian dapat duit, yang duit ini tidak merugikan orang lain. Begitu, itu monggo ya. Jadi kalian tuh usaha apapun yang penting paham ilmunya. Ilmunya paham dengan baik. Silahkan. Terus saya takut salah usaha. Takut salah, nanti masuk neraka. Yang penting satu deh, kalau nggak mau masuk neraka ya satu, jangan merugikan orang. Dan satu lagi, jangan ngejelekin orang. Udah, hidup pegang dua ilmu itu aja bisa masuk surga kalian. Jangan ngomongin orang, jangan merugikan orang. Udah pegang ilmu ini aja dua, nggak usah banyak-banyak. Bisa selamat hidup kalian. Jangan jelekin orang, jangan merugikan orang. Pegang dua ini aja hidup mah udah aman. Di dunia, di akhirat udah aman. Merugikan orang apa? Korupsi dan lain-lain. Jadi jangan pernah merasa paling mulia. Karena bisa saja kemuliaan kalian banyak merugikan orang. Nah, di sini yang bahaya. Makanya kunci hidup kalau mau masuk surga gampang. Jangan merugikan orang, jangan merendahkan orang, menjelekan orang. Udah itu aja, hidup mah lempeng aja. Dua aja pegang, gak usah banyak-banyak, dua aja pegang. Jangan lu ngelihat, pakai celana pendek, pakai baju pendek, ngapain ngurusin orang? Ngurusin aja hidup lu sendiri. Belum tentu benar hidup kita. Ada sodakoh yatim piatu, nggak ada orang. Nggak ada orang. Itu sodakoh yatim piatu itu banyak terjadi loh. Ada uang zakat fitrah sikat, nggak ada orang. Nggak ada orang. Ada uang haji, uang munggah haji dikorupsi, nggak ada orang. Nggak ada orang. Astagfirullah. Penyakit itu kan? Bukan penyakit, itu orang gila. Kenapa saya bilang orang gila? Kalau orang ngambil duit yatim piatu, munggah haji, zakat fitrah, bajnas berarti ya.
terus dikorupsi. Kebanyakan yang di situ itu apa? Orang belajar Agama. agama itu apa yang disembah? Tuhan. Tuhan. Nggak ada orang, masukin. Nggak ada orang, masukin. Itu kata saya orang gila. Kenapa orang gila? Iya, nggak ada orang. Itu Tuhan ada nggak? Ada. Itu orang gila namanya. Orang emang nggak ada lah, itu Tuhan ngeliatin, malaikat ngeliatin lah. Gila gimana? Makanya kata saya orang gila itu. Dia beragama tapi tidak percaya Tuhan. Itu banyak tokoh agama apapun itu banyak oknum seperti itu. Dia terlihat orang besar, padahal nggak ada orang ini. Udah tahu. Itu tandanya tidak percaya Tuhan. Yang tidak percaya Tuhan itu sebetulnya yang banyak itu adalah tokoh besar, tokoh agama yang besar. Agama apapun ya, tanpa terkecuali agama apapun itu ada oknumnya tokoh. Setiap tokoh ada oknum. Terus banyakkan oknum sebenarnya. Kenapa? Banyak merugikan Orang. yang seharusnya disalurkan itu tidak disalurkan. Yang seharusnya disalurkan nggak disalurkan. Beda hal dengan kalian, misalkan bisa ngurut. Kalian makan sendiri, ya monggo itu tenaga kalian. Itu jasa kalian. Kalian menjual Tenaga. Tapi kalau sudah berurusan dengan agama, itu hati-hati loh, itu milik orang banyak kalau agama. Agama itu milik orang banyak. Kalau kalian mau makan duit sendiri. Yang tidak melibatkan Agama. Gitu. Kalau kalian ada yang undang ceramah nanti suatu saat, Mang Yogi ini isi tausiah. Nah itu hati-hati kamu, nggak boleh sekian nggak boleh kamu. Itu wilayah agama itu. Tapi kan saya bicara gini. Iya lu bicara, lu ngecaprak berjam-jam. Tapi yang dibicarakan apa? Apa yang dibicarakan? Tentang agama, ilmu apa? Ilmu agama. Nah kalau lu mau dibayar ya jangan ceramah, lu nyanyi, pakai kolor, pakai sempak ya bebas terserah karep lu. Duit lu, jual sempak lu, dimakan sama lu sendiri ya bebas. 100 juta ya bodoh amat, yang pakai cangcut di panggung nari-nari juga lu. Jangan seperti tadi, itu kebalik pola pikir. Terus kalau Kang Muh milih yang mana? Saya lebih milih orang pakai kolor joget-joget, cangcut joget-joget. Lah duit dia, yang kerja-kerja dia. Dia di luar wilayah agama. Nah saya lebih milih dia. Kenapa? Netral dia, jujur dan netral. Tidak ada kaitan dengan ketuhanan. Dia tidak merendahkan Tuhan. Kok dia tidak merendahkan Tuhan? Tidak, karena dia tidak dalam berdiri di agama. Kalau dia berdiri di agama, nggak ada orang. Lu udah ngeledek Tuhan. Coba Tuhan yang ngomong, hei, ini gua ngelihat lu. Itu ngeledek bukan? Yang ngeledek itu orang begitu. Bukan orang yang pakai kolor, pakai kancut, joget-joget. Bukan itu yang ngeledek Tuhan. Yang ngeledek Tuhan itu orang-orang, nggak ada orang ini. Itu yang ngeledek Tuhan. Dia yang bicara ketuhanan, dia juga yang ngeledek Tuhan. Banyak nggak di Indonesia? Banyak. 70%, 80%, nambah lagi tuh. Banyak. 80% begitu semua. Ngeledek Tuhan. Ngeledek Tuhannya. Nggak ada orang. Terus nanti keluar, nemuin. Oh pengikutnya ada puluhan ribu. Wah, langsung jadi orang mulia. Begitu masuk, nggak ada orang. 80% begitu. Tokoh agama apapun itu ya. Itu namanya penyakit manusia. Penyakit apa itu? Jiwa. Itu orang sakit jiwa. Kenapa tadi saya bilang orang gila? Ya emang orang sakit jiwa. Nggak ada orang. Dia bicara tentang agama. Berarti bicara ke Tuhan.
ketuhanan. Nggak ada orang? Iya nggak ada orang, tapi lu punya Tuhan. Benga tuh orang. Itu disebutnya benga kalau kata orang Jakarta. Ya benga. Nggak ada orang? Iya nggak ada orang. Lu barusan bicara ketuhanan. Ya berarti Tuhan itu ada. Ya ngapain nggak ada orang, nggak ada orang. Berarti itu merendahkan Tuhannya sendiri loh. Jadi yang merendahkan Tuhan itu orang yang ada di wilayah ruang lingkup agama. Dia bicara ketuhanan tapi dia tidak menjalankan, sama dengan dia merendahkan Tuhannya sendiri. Seolah-olah Tuhannya nggak ngelihat. Seolah-olah Tuhannya nggak tahu. Nah banyak tokoh agama begitu. Justru secara mental lebih bagus orang-orang yang agamanya tuh kadang-kadang nggak tahu sedikit pun. Mereka kadang-kadang lebih takut. Justru orang-orang yang polos, yang agamanya minim, mereka lebih jujur. Takut dosa, takut salah. Nah, terkadang lebih baik orang yang sederhana daripada orang yang serba tahu. Begitu ya. Kalau kalian mau serba tahu, harus tahu semua. Jangan nanggung. Kalau nanggung ya begitu jadinya. Jadinya goyang dompet. Kalau kalian taunya full semua, dijamin nggak bisa nyalahin orang. Kenapa nggak bisa nyalahin orang? Orang berdiri pada jalurnya masing-masing. Jadi setiap orang berdiri itu sudah punya benang, jalur benang. Tadi yang saya bilang, emang kita harus jadi tukang tempe semuanya seragam? Enggak. Lu jangan pakai baju. Kok pakai baju? Pakai tempe. Nggak boleh ada yang beda. Semua jualan tempe. Berarti celana nggak ada, baju nggak ada. Pakai tempe. Karena harus semuanya jualan tempe. Kalau kalian berani membicarakan orang, termasuknya apa? Sakit jiwa kalian. Lu ngejablay. Lah apa urusannya? Biarin aja urusan dia. Ngapain ngurusin jablay? Lu ngasih makan ke jablay? Kagak. Lah jangan bacot kalau kagak. Lah biarin dia nyari makan sendiri, kalau lu yang repot. Sebelum ngomong siapin duit. Sebelum ngomong siapin perusahaan. Sini, kamu jablay ya? Kok kamu ngejablay sih? Jangan ngejablay, ini duit 1M. Tuh perusahaan buat kamu. Berhenti ngejablay ya? Siapa? Saya berhenti ngejablay sekarang juga. Saya jamin. Lah kalau lu doang. Kata jablay apa? Ngasih makan kagak, ngurusin orang. Aja gede. Cuma bisa ngeritik doang. Nah, jadi jangan ikut campur urusan orang. Selama kita tidak memberi solusi. Kalau mau ngomongin orang, kasih solusi. Kalau nggak bisa ngasih solusi, diam. Dia punya jalur sendiri. Dia punya kehidupan sendiri. Dia harus ngasih makan anaknya. Dia harus ngasih makan perutnya sendiri. Dia ngasih makan adiknya, orang tuanya. Kita nggak tahu. Ngapain ngurusin orang? Jangan merendahkan orang lain. Oh, jablay. Permisi mbak, iya. Hormati dia. Kenapa hormati? Ya hormati. Bukan ngeledek. Tidak boleh merendahkan orang. Jadi jangan merendahkan orang, jangan merugikan orang. Udah itu aja pegang. Jablay itu yang menghidupkan dia siapa? Tuhan. Tuhan. Kalau kata Tuhan mati nggak? Mati. Kalau kata Tuhan hidup? Berarti dia hidup izin siapa? Tuhan. Terus apa urusan lu? Ngomentarin hidup dia? Masih makan kagak? Gede. Jadi sebelum kita gede, duit dulu gedein. Mbak jangan ngejablay, nih ada duit 500 juta. Tuh ada warung saya di sana, pendapatan sehari dapatlah 500.000. Oh Pak, saya nggak akan menjablay, saya gembok langsung saat ini. Itu sangat mungkin. Jadi sebelum merendahkan orang,
Kita berpikir apakah sudah ada solusi. Nah, jangan merugikan orang, jangan merendahkan orang. Pegang aja itu untuk hidup ya. Saling menghormati. Karena orang punya jalur masing-masing. Kalau sama nggak bisa. Ingat, jablay itu pakai baju nggak? Pakai. Baju dibikin nggak? Bikin. Ada yang jualan baju? Ada. Dibeli sama ada jablay. Dibeli lagi sama yang lain, yang lain, yang lain. Orang negatif banyak kan? Kata kita negatif ya, tapi menurut mereka belum tentu negatif loh. Karena hidup duitnya tuh dari situ. Mereka membeli baju. Membeli. Yang jualan baju pakai kopiah. Ngaji, soleh. Dibeli sama Jablay. coba mereka jangan beli. Gimana? Repot. Disebutnya Pak Haji tuh bosnya. Kira-kira kalau nggak ada yang beli jadi Pak Haji nggak? Ya. Karena kalau naik haji harus pakai Duit. selesai. Jadi hidup itu semuanya saling terikat. Ketergantungan. Kita bisa jadi naik haji karena usaha bajunya rame. Kita bisa naik haji, jualan di pasarnya Rame. Itu duit semuanya halal nggak? Halal. Enggak. Banyak duit haram di situ. Oh, itu disebutnya duit haram kalau kata kita. Ya, kalau kata kita tuh duit haram. Oh, itu hasil ngejablay, ini hasil korupsi, oh ini hasil maling. Oh, abis maling ayam malam dijual beli anu. Itu duit haram banyak. Dimakan sama siapa? Yang pakai peci. Sama kita. Kita habis ngaji, beli beras Pak. Kita mah duit jualan beras halal, ya kan? Ya, kata dia, ini kan gua nyolong ayam malam gua jual buat beli beras. Dipegang duitnya tuh. Ya udah sumber duit itu semuanya acak-acakan. Jadi jangan merasa benar. Karena sumber duit yang kalian makan pun sama dari mereka juga. Terus kalian merasa suci gitu. Lu bisa habis makan duit hasil nyolong ayam. Bisa kalian. Bisa. Cuman nggak tahu yang mana ya. Sama rasanya. Karena Kecampur. Yang maling ayamnya dikemanain? Dijual. Duitnya dipakai Beli beras. kemana? Ke tempat saya itu. Nah, terus dimakan. Maka Hasilnya Ya. ya udah. Jangan merasa so bersih karena kalian pasti makan duit itu. Saya jamin pasti makan. Kenapa? Karena manusia kurang. Makanya jangan merendahkan orang, jangan menyalahkan orang. Karena kita pun makan duit mereka. Kita makan duit mereka. Nah, jadi kunci hidup itu dua. Jangan rendahin orang, jangan merugikan Orang. Udah itu aja pegang. Karena Allah menciptakan manusia itu semua dengan perbedaan. Selama tidak merugikan orang dan tidak menjelekan, merendahkan orang lain, ya udah biasa aja. Karena sudah punya jalur. Dan yang beda jalur itu menghidupi Coba basmi itu yang beda jalur basmi. Goyang ekonomi. Yang beda jalur tuh basmi semua. Basmi rata yang beda jalur. Itu ekonomi goyang. Nggak seimbang. Karena yang mau naik haji pun Turun duit. hasil usahanya itu bisa dari uang mereka berputar ke kita. Itu butuh waktu lagi, butuh proses lagi untuk perbaikan sistem. Ganti semua orang-orang negatif, diganti semua orang-orang negatif. Itu akan berubah semua sistemnya. Sementara akan ada krisis dulu. Krisis kalau mau dibersihkan semua, itu akan melewati krisis panjang. Untuk perbaikan total, semuanya harus negatif. Semuanya harus positif. Bisa nggak dipositifkan? Bisa dipositifkan, tapi negara ini akan koslet dulu, akan krisis dulu. Korslet dulu sistem. Karena yang jeleknya semua dibasmi, semuanya bagus, sistemnya bagus. Wah, itu krisis panjang. Karena semua penataan ulang. Bagaimana dengan sistem positif semuanya? Itu bisa. Jadi kalau kalian mau membasmi kejelekan, semuanya total harus jadi bagus, itu akan betul-betul krisisnya luar biasa. Semua hal negatif hilangkan. Itu krisisnya luar biasa, harus benar-benar siap sistem.
sebelum membasmi hal jelek, kita siapkan sistem hal-hal sebelum itu terjadi. Oh itu rumit lumayan. Itu lumayan rumit. Tapi bukan tidak mungkin, itu bisa terjadi, bisa. Tapi butuh persiapan sebelum yang jeleknya dihapus. Tadi siapkan sebelum kamu melarang orang menjadi jablay, siapkan dulu jawabannya. Ini duitnya mbak, itu usaha saya itu ada warung buat mbak. Dia berhenti nggak ngejablay? Berhenti, jadi positif kan? Nah siapkan dulu hal positifnya, jawabannya. Jablay itu intinya nyari duit, maka siapkan duitnya. Jadi siapkan dulu jawaban, baru basmi hal jelek. Setelah hal jelek itu dibasmi, berikut berikan jawabannya. Karena intinya hal jelek itu nyari apa? Hal negatif itu tujuannya untuk hidup, berarti cari duit. Lu bisa baik nggak kalau mati? Enggak. Bisa baik karena apa? Karena ada uang. Karena Hidup. Lu kalau mau hidup harus punya apa? Cari duit. Cari duit. Ya udah. Jadi orang baik cari apa? Cari duit. Orang jahat cari apa? Cari duit. Sama. Yang beda apa? Baik dan jahat. Kenapa ada baik ada jahat? Karena beda cara. Kalau ingin membuat orang baik semua, tadi siapkan jawaban. Hei orang jahat, penjahat, kalian cari apa? Cari duit. Tuh ada duit. Tinggalkan kejahatan kalian. Pasti ditinggalin. Sedia payung sebelum hujan berarti. Ya iyalah. Ya orang itu kan tadi orang jahat cari apa? Cari duit. Orang baik cari apa? Duit. Yang beda apanya? Jalannya. Caranya. Berarti sebelum kita menghentikan kejahatan, siapkan duit. Selesai. Kejahatan berhenti semua. Benar? Ya coba kalian belajar mikir deh. Jangan dikit-dikit nyinyir, dikit-dikit. Bukan itu, karena kita manusia bukan bekicot. Nah, kalau kalian bekicot baru boleh banyak, ya. Kalau kalian merasa manusia jangan banyak. Nanti mulutnya kayak bekicot, monyong, nyonyos. Intinya orang itu nyari duit. Yang jahat cari duit. Jagoan cari duit. Udah. Penjahat dan jagoan sama nggak? Sama. Cari apa? Duit. Tapi beda cara. Tapi tujuannya sama. Oh, ini ada jagoan. Tujuannya cari apa jagoan? Cari duit. Oh, ini ada penjahat. Tujuannya cari apa? Cari duit. Sama. Lah gitu aja kok repot. Kok kalian yang pusing? Ada orang jahat diomongin, ada orang jelek diomongin. Kok kalian yang repot? Kasih aja duit. Oi, jangan ke sana, ke sono aja tuh duitnya. Pasti ngikut. Orang baik berubah jadi jahat. Karena apa? Nggak ada duit. Nggak punya duit. Mentok jadinya maling ayam orang. Gitu. Mentok jadinya maling ayam jeung telurna, maling ikan di kolam. Karena nggak punya duit. Kalau ngusep mancing di kolam orang, dibakar lu rame-rame. Karena nggak punya duit. Jadinya ngambil aja tuh di empang si itu tuh. Karena apa? Nggak ada duit. Nah dia jadi nyolong. Kalau ada duit? Nggak bakal. Beli. Biasanya kamu tuh kalau di kampung ya itu aja. Itu di kolam itu tuh kosong. Karena apa? Bokeh. Nah itu sering terjadi. Jadi gini, tidak akan ada kejahatan kalau banyak duit. Kejahatan ada karena masalah ekonomi duit. Terus kita ngasih apa ke mereka? Harusnya ngasih duit, bukan ngasih. Ada orang jahat, Pak, nyari duit ya? Iya. Ini Pak, saya ada, udah nggak usah jahat-jahat. Berhenti dia, emang dia mau? Nggak mau dia. Langsung taubat. Dia nggak mau loh. Jadi ada orang maling motor, buat apa? Duit. Kepepet ya. Kita nggak tahu. Nah kecuali kalau orang maling motor buat minum, buat narkoba itu udah kurang bagus banget itu mah ya.
udah salah, narkoba, mabok, maling motor lagi, wah itu udah kebangetan. Kalau bagi saya itu udah kebangetan, nggak ada tujuan. Tapi yang harus diingat, satu, banyak orang kepepet masalah duit keluarga, larinya ke sana. Saya tidak membenarkan maling motor nggak benar, itu nggak boleh. Cuman ya maksudnya ditelitilah. Kamu maling motornya kenapa sih? Teliti aja, mana rumahmu, ayo ke rumahmu. Jangan sampai maling itu mati, ternyata di rumah benar banyak keluarga yang menunggu. Gimana kalau kejadian gitu? Makanya nggak boleh nembak-nembak burung. Kalian nembakin burung itu nggak boleh. Saya nggak suka tuh sama pemburu-pemburu tuh, saya nggak suka. Berburu burung, dor ditembak. Kalian tahu nggak di sarangnya ada anaknya, ada telurnya? Nggak tahu. Anaknya nungguin, lagi cari makan. Kalian matikan itu burung-burung. Itu udah jahat loh kalian. Itu ada hitungannya loh. Jangan kira masuk surga. Oh belum tentu. Hati-hati. Makanya apalagi suka terdengar ya, ada orang maling keropak musola, kotak amal, diambil. Itu hati-hati. Jangan main pukul-pukul, matilah orang itu. Cari tahu itu orang kenapa maling. Jangan langsung dihakimi aja. Iya, kalau mau dihakimi setelah ada kejadian. Oh dipakai mabok, oh dipakai judi, oh dipakai apa tuh? Apa namanya? Dipakai mabok, dipakai narkoba, hura-hura. Lah itu baru kalian kasih pelajaran ya terserah. Gitu ya. Jadi intinya manusia yang baik dan yang jahat adalah mencari duit. Jadi kalau kita ingin membasmi kejahatan, harus banyak duit. Kalian buka PT, kalian buka perusahaan besar, itu bisa menghentikan kejahatan. Kenapa di Jepang kejahatan sedikit? Karena ekonomi stabil. Ekonomi stabil. Meskipun berat tapi pekerjaan tuh ada aja. Gak kayak di kita repot cari pekerjaan. Kita mikir masing-masing, cari sendiri. Nah itu di kita tuh cari sendiri masing-masing. Kalau di Jepang itu negara maju, banyak sekali menghasilkan uang tuh banyak sekali. Bahkan sampai nyari orang ke kita karena kekurangan orang untuk mengelola uang, sampai nyari ke kita jadi TKW, jadi TKI. Nah kalau kita nyumbang orang karena kebanyakan orang nyari duit susah di sini. Itu beda pola ya. Jadi jangan nyalahin penjahatnya karena kesalahan sistem kita. Orang jadi penjahat itu butuh duit intinya. Nyari duit. Makanya jadi penjahat. Kalau banyak duit nggak akan jahat. Lah ngapain kok ada yang repot kok cari yang mudah. Nah itu mau orang gila kalau gitu. Ada yang repot kok pilih yang mudah, ya orang gila. Semua orang waras ya cari yang mudah. Yang mudah, nggak mau yang repot. Jahat itu repot loh. Orang-orang jadi penjahat itu repot. Maling motor resiko nggak? Risiko. Mati nyawa. Dagang bubur keliling, resikonya gede mana sama maling motor? Maling motor ketangkep, tukang bubur ketangkep warga, habis buburnya. Duit banyak, Untung banyak. Nah iya, jadi mending mana? Pilih lu ayo. Jualan bubur. Mending jualan bubur, ditangkap warga, dikeroyok warga, habis bubur, duit banyak. Pulang naik haji. Nah lu maling motor ketangkep, habis mati. Jadi resiko gede mana? Maling motor. Coba tanya yang maling motor, lu milih yang mana? Pasti milih, ya gue mending milih itulah. Tapi karena gue nggak punya keahlian, ya udah mau nggak mau ini. Itu jawaban yang maling motor udah pasti. Atau yang apalah yang jahat ya. Yang jahat-jahat itu wawasan mentok, ilmu mentok, peluang sulit. Ya udah, yang ada disikat sama dia. Yang penting mereka bisa hidup. Itu pikiran mereka. Ketangkep mati, nggak ngelakuin, mati juga lapar. Itu pikiran mereka, itu mindset mereka. Kalau saya melakukan kejahatan, ketangkep mati. Kalau saya tidak melakukan, saya juga lapar mati. Jadi yang mana? Akhirnya mereka pilih apa? Lebih baik berusaha daripada tidak. Nah. Jadi solusinya apa? Duit. Nah, hati-hati ya, hati-hati dalam bertindak, bergerak, karena manusia itu tujuannya mencari duit. Dan intinya
Kembali kepada wawasan, ilmu, pemikiran. Kita mencari duit itu di mana saja, di bidang apa saja boleh. Yang penting memahami dengan baik, ya. Jangan merugikan orang. Jangan ngejelekin orang. Nah, jangan merugikan orang berarti maling motor jangan, ngambil punya orang jangan. Itu nggak boleh karena merugikan orang. Ngejelekin orang jangan. Demi dagangan kalian laku, dagangan orang dipitnah itu juga jangan. Gitu. Orang terserah mau jual diri kayak, mau jual apa kayak terserah dia. Yang penting yang dia jual tidak merugikan orang. Itu bukan urusan kita lagi. Selama yang dia jual tidak merugikan orang, ya silahkan. Tidak merendahkan orang, tidak merugikan orang, ya silahkan dipilih apa. Kalau maling motor ya jelas, motor orang diambil, rugi nggak? Rugi. Rugi ya jangan berarti. Ngambil benda orang berarti rugi nggak yang diambil benda? Rugi. Nah itu jangan. Korupsi, ngambil jatah rakyat. Nah itu nggak boleh juga. Karena merugikan orang. Nah, orang gapleh. Oh nggak tahu tuh kalau gapleh. Itu mah kesepakatan soalnya. Lu dicubit, dicepit, itu mah kesepakatan. Itu tidak merugikan orang karena sepakat dulu sebelum dijepit lu hidungnya, telinganya. Nah jadi dipilih ya, dipilih. Yang merugikan nah jangan. Yang merugikan orang lain, sepihak namanya ya. Yang merugikan tuh bagaimana maksudnya? Yang merugikan orang lain secara sepihak. Maling sepihak nggak? Emang izin dulu? Enggak. Pak, saya mau ngambil. Diizinin nggak? Enggak. Jangan, saya nggak ada lagi, masih kredit. Ya nggak jadi deh saya malingnya Pak. Ya udah saya tanya ke tetangga, Bu, saya mau maling punya ibu. Aduh, saya masih utang, boro-boro boleh dimalingin. Itu kesepakatan namanya. Nah, kalau kesepakatan ya silahkan. Itu tidak sepihak. Yang merugikan orang itu dianggapnya sepihak. Korupsi izin dulu nggak? Enggak. Yang merugikan orang lain secara sepihak itu nggak boleh dilakukan. Menjelekan orang lain itu nggak boleh dilakukan. Merugikan orang lain secara sepihak itu nggak boleh dilakukan. Ya, karena apa? Ya nggak bakal diizinin sih. Nggak bakal diizinin gitu ya. Kalau atas dasar kesepakatan kalian, ya itu kesepakatan kalian. Itu termasuknya tidak merugikan orang karena kesepakatan. Gitu. Masalahnya kalau orang korupsi sepakat nggak? Enak aja lu dikorupsi. Anak aing tuh sekolah, tuh boga duit, nggak mau duit sekolah, nggak bakal ada yang ngizinin korupsi. Orang maling juga nggak bakal diizinin sama orang-orang. Assalamualaikum Pak, ada TV nggak mau dimaling sama saya? Maling nggak bakal ada kesepakatan, korupsi nggak bakal ada kesepakatan. Korupsi dan maling sama? Ya sama, maling. Diem-diem. Yang merugikan orang itu tidak boleh dilakukan. Berbuat baik ya. Hal-hal yang baik lakukan saja. Hal-hal yang tidak baik jangan lakukan. Intinya dalam usaha itu intinya wawasan pengetahuan. Selama kita wawasan dan pengetahuannya terbatas, maka nanti bisa larinya ke hal negatif, pikirannya. Tapi kalau wawasan dan pikiran kita luas, itu banyak peluang rezeki di bidang apapun. Di bidang apapun banyak rezeki. Tapi pahami dengan baik sistemnya. Jadi jangan lagi tanya, saya cocoknya apa ya? Karena si paranormal ini juga nggak tahu cocoknya apa ya ini orang. Nggak bakal tahu. Jadi si paranormal ini pun jarang sekali yang tahu cocoknya apa nih, jarang. Yang jelas kalau ada yang ngomong kamu cocoknya ini, ya itu gagal pasti dia. Kamu cocoknya itu, gagal lah dia. Kok udah ngikutin gagal lagi. Ya gagal karena bukan itu. Apa nomor 1? Wawasan, pikiran, sistem di bidang itu. Apapun bidangnya terserah. Tapi sistemnya dikuasai dengan baik. Gitu ya. Intinya itu boleh dibilang mitos, tidak benar, kurang tepat berita-berita itu ya. Ya udah, sampai jumpa nanti lagi. Kalau mau ada yang diulas, ada yang dibahas, komen aja. Nanti saya ulas tentang hal apa yang ingin diulas, dibahas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.